semuanya, saya Joan Aurelia. Selamat datang di Forum Indo Progress TV. Teman-teman, tagar percuma lapor polisi yang muncul awal Oktober kemarin memantik banyak kisah soal kinerja buruk polisi, terutama dalam menangani aduan dari masyarakat. Bulan ini, rasanya hampir setiap hari kita bisa melihat berita soal kekerasan yang dilakukan polisi. Ada polisi membunuh dan menyiksa sesama polisi diduga melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil, polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, polisi memeriksa barang pribadi warga sipil, dan sebagainya. Viralnya tagar percuma lapor polisi berujung pada pesimisme dan apatisme akut terhadap lembaga kepolisian. Kita makin bertanya-tanya, apakah kinerja lembaga kepolisian yang semestinya menjaga dan melayani kepentingan publik bisa diperbaiki? Kita mesti clear dulu ya. Pertama adalah kinerja Polri itu buruk diukur dari mana? Itu pertama. Lalu kedua, kita mesti tahu juga bahwa Polri dan sebagaimana semua yang lain kayak dosen, mahasiswa, buruh, petani itu tidak satu. Poinnya itu. Jadi polisi huru-hara itu punya divisi sendiri, ada Sabara, ada Brimob, ada Intel dan banyak lah. Jadi Lantas, Reskrim, belum lagi Reskrimsus dan seterusnya. Jadi kecenderungan kita dalam menilai kinerja sebuah lembaga itu yang saya kira agak sedikit banyak terpengaruhi oleh viralitas gitu ya. Jadi pada saat ada satu fenomena yang muncul ke permukaan, langsung kita generalisir menjadi kinerja Polri buruk hanya karena 1, 2, 3 image itu sendiri gitu. Jadi itu yang cenderung menjadi bias dalam kinerja Polri di situ. Ya kalau kita isolasikan ke quote oknum ya atau personil tertentu. Nah ini yang poin pertama yang perlu kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh quote oknum itu tidak akan lepas dari sebuah aransemen yang lebih besar. Jadi ada problem sistemik di dalam kepolisian itu sendiri di situ. Kalau kita lihat polisi itu nggak bisa lepas dari yang namanya pretorianisme dunia ketiga, yaitu bagaimana kultur militerisme itu masih ada di dalam tubuh Polri di situ. Jadi segimanapun Polri menampakkan wajahnya yang pakai figur-figur yang cibipang gitu, yang cibipang gimana sih? Yang kecil-kecil, pendek-pendek, bulat mukanya seolah-olah itu lucu. Nah itu upaya mereka untuk menjadi seolah-olah membaur, menjadi sama dengan masyarakat satu sisi. Tapi nggak bisa kita lepaskan bahwa pembentukan kultur di dalam kepolisian itu masih erat kaitannya dengan bagaimana kultur militerisme yang umumnya juga terjadi di dunia ketiga. Itu kenapa disebut pretorian. Jadi pretorianisme itu gampangnya ya, bahwa negara-negara pasca kolonial, negara-negara dunia ketiga itu pada saat yang melakukan upaya untuk kemerdekaan itu dilakukan secara militeristik, sehingga orang-orang yang tadinya membebaskan quote and quote dalam negaranya dari penjajah, mereka melihat bahwa mereka lebih memiliki andil ketimbang sipil di situ. Jadi kita bisa lihat bagaimana militer masuk menyeruak ke dunia politik itu karena mereka merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk menjaga kemerdekaan. Nah, seiring dengan reformasi sektor keamanan yang sampai hari ini masih dalam debatable ya, masih debatably selesai atau belum, tapi kita harus lihat bahwa upaya untuk memprofesionalkan sektor keamanan itu juga tidak tanpa masalah di situ. Masalahnya banyak, ada masalah bisnisnya, ada masalah politik, campur tangan kekuasaan, dan seterusnya yang intinya membuat sektor keamanan ini menjadi tidak profesional. Nah, pada saat Polri dipisah dari militer, dari TNI, nah, kultur militerisme ini masih ada di dalam Polri, sehingga mereka memungkinkan sikap-sikap yang kita lihat hari ini yang mungkin arogan dan seterusnya, yang itu terjelaskan kalau kita melihat bahwa mereka merasa, militer merasa, ini adalah negara mereka, ini yang kami perjuangkan tumpah darah gitu. Sementara kalian sipil cuma baca buku, cuma nulis puisi, cuma bikin film dan seterusnya. Mungkin saya punya perspektif yang agak berbeda dari pernyataan Bung Yosi di sini, karena
menurut saya struktur ekonomi politik itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan lebih jauh gitu. Karena pernyataan yang pertama yang harus saya kemukakan di sini adalah kita perlu buang ilusi bahwa kepolisian Indian adalah satu bentuk institusi yang bisa kita bangun secara profesional, mengayomi, melindungi masyarakat dan lain-lain gitu. Karena secara posisi struktur politik dan ekonomi, polisi sejarahnya muncul sebagai bagian dari instrumen politik kelas gitu. Dan politik kelas berkuasa ketika kapitalisme dan kelas kapitalis adalah kelas yang berkuasa, polisi tentu digunakan untuk digunakan untuk melindungi kepentingan mereka gitu. Jadi secara garis besar posisi struktural ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan gitu. Kalau kita ngomongin kinerja kepolisian yang buruk, itu adalah buah dari absennya kekuatan oposisi dari politik negara yang biasanya diisi oleh kelas-kelas tertindas gitu, yang bisa diisi oleh kelas-kelas yang nggak punya kepentingan sama akumulasi kapital gitu. Perlu ada oposisi, kelompok-kelompok yang bisa memberi pressure. Kita harus punya agenda kepolisian sendiri, dan di sini saya melihat Bung Yosi spot on gitu terkait sama absennya agenda kepolisian versi kelas tertindas di Indonesia. Karena ketika kita udah mengkritik bahwa kepolisian itu adalah instrumen kelas, dengan represinya kepolisian itu adalah instrumen kelas, tapi bukan berarti problemnya sendiri hilang gitu. Kita harus punya jawaban tentang bagaimana situasi problematis ini bisa ditransformasi gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa agenda reform menjadi penting untuk dibawa oleh kelas tertindas, kaum buruh, kelompok progresif. Saya agak pesimis kalau mengharapkan perubahan itu bisa dari internal polisi gitu. Tapi saya akan lebih optimis kalau melihat perubahan itu bisa dibawa oleh orang-orang eksternal yang akan menjadi mitra dialog partner dari polisi gitu. Kalau saya optimismenya saya terkait sama optimisme gerakan secara luas, apa mereka punya agenda reformasi kepolisian atau enggak. Karena kalau mereka nggak ada, ya saya nggak akan optimis juga, pesimis bahkan gitu loh. Prasyaratnya adalah mereka sadar bahwa negara harus diintervensi, bahwa agenda reformasi itu harus didorong. Disitulah saya mungkin akan bisa berbicara bahwa ada harapan di sana. Dan problem yang dikatakan Yosi itu bisa dijawab di sana, karena udah pasti untuk bangun agenda program intelektual juga harus dibangun gitu. Nggak mungkin kita ngomongin reformasi kepolisian cuman nggak ada infrastruktur intelektual di sana. Karena kebijakan pada akhirnya dia mensyaratkan knowledge, mensyaratkan know-how gitu, dan disitulah peran intelektual.